Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Mudan Hakim yang mengisi MC di acara kali ini. Kajian bersama Ustadz Iwan. Sebelum kajian dimulai, alangkah baiknya duduknya lebih maju lagi. Yang sebelah sini maju, yang sini udah. Ini maju. Belah itu maju. Sebelum dimulai juga, alangkah baiknya ketika Ustadz sedang menjelaskan tidak ada yang berbicara, tidak ada yang cekakak-cekikik, tidak ada yang hereuy. Alpat jangan ngegoler di belakang. Oke, untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur mutlak milik Allah Ta'ala, Allah yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia, di malam yang mulia, yaitu tanggal 24 Ramadan 1447 Hijriah. Kita akan melanjutkan materi atau pembahasan kita di pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang pertama kita membahas salah satu sosok yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Luqman Al-Hakim. Kemudian kemarin kita sudah membahas bersama kisah tentang Ashabul Ukhdud. Kemudian nyambung kepada kisah Ashabul Fil. Nah, kemarin ada raja yang dolim, namanya Dunuwasin. Dunuwas ini raja yang dolim, dia mengaku sebagai Tuhan, sehingga rakyat-rakyatnya banyak yang dibunuh, dilemparkan ke lubang yang sangat besar yang dinamakan dengan Al-Ukhdud, maka disebut Ashabul Ukhdud. Para mu'arif, ahli sejarah, itu mengatakan bahwa jumlah korban orang-orang yang dilemparkan ke dalam lubang yang sudah dipenuhi dengan api, jumlah korbannya itu sampai mencapai 20.000 orang yang meninggal dunia. Semuanya tangtosnya dimasukkan ke jurang yang dipenuhi dengan api, semuanya meninggal dunia. Tapi ada orang yang selamat. Selamat dia menghiji. Namanya Daus bin Sa'laban. Ya, Daus dia Daus. Ya, aya jalmi nu namina Daus bin Sa'laban, lain Daus mini ya mah, Daus bin Sa'laban. Dia berhasil melarikan diri
dari kezoliman sang raja. Nah, kejadian ini terjadi di suatu negara atau suatu tempat yang mana sekarang itu negaranya disebut dengan negara Yaman ya. Kejadian ini. Nah, Daus bin Sa'laban ini melarikan diri. Lari ke tempat yang dinamakan dengan Syam, negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang jadi beberapa negara. Palestina, Yordania, Syria. Nah, itu negeri Syam. Lari ya, Daus bin Sa'laban meminta tolong kepada raja yang ada di negeri Syam. Akhirnya raja ini menulis surat minta bantuan lagi ke raja yang ada di negeri Habasyah, Ethiopia. Rajanya itu Najasyi. Jadi Najasyi itu gelar raja, lamun cara nama presiden. Tapi kalau namanya nggak tahu siapa nama rajanya. Ngan raja itu disebutnya Najasyi. Jadi Najasyi itu bukan nama orang, tapi gelar raja. Nah, akhirnya Najasyi ini mengutus pasukan yang sangat besar untuk menangkap raja zalim yang namanya Dunuwas. Diutuslah pasukan yang sangat besar. Nah, pasukan yang sangat besar, sangat banyak ini dipimpin oleh dua panglima. Yang pertama namanya Aryat, yang kedua namanya Abroha. Jadi Abroha itu bukan orang Yaman, tapi orang Ethiopia, Habasyah, yang diutus oleh Najasyi untuk pergi ke negeri Yaman untuk menangkap Raja Dunuwas yang mengaku sebagai Tuhan dan dia raja yang zalim. Nah, akhirnya diutuslah pasukan yang sangat besar, dipimpin oleh dua panglima dua kekuatan, yaitu Aryat dan Abroha. Dikejarlah Raja Dunuwas ini, dia lari ke laut, akhirnya mati, tenggelam di laut. Setelah itu di Yaman tinggallah Abroha dan Aryat memimpin pasukan yang sangat besar. Karena dipimpin oleh dua panglima, dipimpin oleh dua pimpinan, akhirnya berbeda kebijakan. Anu ieu mah hayang ka dieu, anu ieu hayang ka dieu. Kalau ada mobilnya, mobil setir nate dua, supirnya ada dua orang, pasti bakal hancur eta mobil teh. Kenapa? Karena supir yang ini ingin belok ke kanan, yang ini ingin belok ke kiri. Nah, ini pasukan yang sangat besar dipimpin oleh dua panglima, dua pimpinan. Akhirnya terbagi dua pasukan ieu teh. Setelah terbagi dua, yang ini pro ke Abroha, yang ini pro ke Aryat. Karena Abroha dan Aryat ini orang yang bijak, kita jangan sampai mengorbankan pasukan kita. Terus ya nama orang duel hiji lawan hiji. Nah, ieu gentle. Gentlenya hiji lawan hiji. Ulah ngorbankeun pasukan. Kita duel satu lawan satu. Singkat cerita, Abroha memenangkan duel tersebut. Jadilah yang berkuasa di negeri Yaman itu adalah Abroha. Sebetulnya Abroha ini bukan asli orang Yaman, tapi orang Habasyah, Ethiopia. Karena diutus oleh raja untuk memberantas kedoliman yang ada di negeri Yaman, sudah berhasil. Kemudian Abroha ini berkuasa di Yaman. Nah, kabar bahwa telah terjadi pertempuran atau telah terjadi perkelahian ya, antara Abroha dan Aryat dan dimenangkan oleh Abroha itu sampai ke telinga Najasyi, Raja Habasyah. Akhirnya marah Raja Habasyah ini. Tapi Abroha bisa menenangkan. Tenang, saya tidak akan keluar dari ketaatan kepadamu, saya akan tetap taat. Akhirnya tetap Abroha ini dibawa kekuasaan Raja Najasyi. Selama tinggal di Yaman, Abroha ini heran. Nah, cenah orang Yaman, orang Arab
itu mereka berbondong-bondong tiap tahun itu melaksanakan perjalanan ke Mekah. Banyak yang melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dicari tahu akhirnya, oh ternyata di Mekah teh aya bangunan anu disebut Ka'bah. Mereka melaksanakan ibadah di situ di Ka'bah. Nah, Abroha ini ingin memindahkan ibadah itu supaya di negeri Yaman, tidak di Mekah, tidak di Ka'bah yang ada di Mekah. Maka Abroha ini membangun rumah ibadah. Rumah ibadah yang sangat megah. Dibangun, dihiasi dengan batu-batu yang sangat berharga. Permata, intan, berlian, dihiasi dengan emas. Saya lupa lagi nami eta bangunan teh naonnya. Dekat dengan kata Qolan Suah. Qolan Suah itu artinya kopiah. Kenapa dinamakannya dekat dengan nama Qolan Suah? Karena saking tingginya bangunan tersebut, lamun rek ningali ka ujungna make kopiah nepikeun ka kopiahna teh murag. Bakat ku tinggi eta bangunan. Nah, cek Abroha teh kita ibadah di sini. Ibadah haji orang pindahkan ke dia. Ulah di Mekah tapi di dia di negeri Yaman. Tapi orang-orang itu tidak mau. Bahkan aya seorang pemuda, dia itu orang Arab, ngahaja. Ketika waktu malam dia masuk ke tempat ibadah yang dibangun oleh Abroha, kemudian dia mengotori tempat ibadah, buang air besar di jero. Itu ngahaja sebagai bentuk penghinaan. Akhirnya Abroha ini marah. Kalau begitu saya akan meratakan Ka'bah, rek dihancurkeun tah kota Mekah teh. Ya rek dihancurkeun, sehingga mengirim surat lagi ke raja yang ada di Habasyah nyaeta Najasyi teh ya, supaya mengirimkan pasukan. Nah, dikirimlah pasukan dan di pasukan itu ada beberapa gajah. Kalau nggak salah ada 12 gajah ya. Dan gajah itu di dalam bahasa Arab namanya al-fil. Maka ada kisah ashabul fil, amul fil. Nah, gajah ieu teh dipingpin ku gajah anu panggedena. Di antara gajah-gajah itu ada gajah yang paling besar. Namanya itu Mahmud. Ya Mahmud di dia. Aya gajah ngaranna Mahmud dipimpin. Ya, singkat cerita lah nya. Abroha ini melakukan perjalanan dari Yaman ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah niatnya. Rek diratakeun jeung taneuh. Tiba di suatu tempat, dirinya teh aya onta. Nah, onta itu milik Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakek Nabi. Kakek Nabi Abdul Muthalib. Kalau paman Nabi Abu Thalib. Ini Abdul Muthalib. Ontana diangon 100 ekor unta. Kemudian ditangkap oleh Abroha dan pasukannya, ditahan. Singkat cerita terjadilah negosiasi. Datang Abdul Muthalib menemui Raja Abroha. Abdul Muthalib ini seorang yang karismatik, berwibawa. Jadi ada orang-orang yang dia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan, dia itu jadi orang yang karismatik, ketika ada orang yang melihat langsung segan. Nah, termasuk Abroha, ketika datang Abdul Muthalib, dia itu merasa segan. Akhirnya ditanya Abdul Muthalib teh ku Abroha, tapi melalui ini penerjemah ya. Karena Abroha ini tidak ngerti bahasa Arab, da orang Ethiopia teh ya, orang Habasyah. Menggunakan penerjemah. Mau apa? Apa maksud kedatanganmu ke sini? Cek Abdul Muthalib teh bejakeun, saya datang ke sini itu untuk mengambil unta-unta saya yang diambil oleh kalian. Dibejakeun we ka Abroha teh siga kitu. Katakan kepada dia, tadi sebelum dia mengutarakan, menyampaikan maksudnya, saya merasa segan. Kenapa segan?
ya katinggal, orangnya karismatik. Tapi ketika dia sudah menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke sini, rasa segan itu hilang. Kenapa hilang? Ini agamanya mau dihancurkan, ini simbol agama yang akan dihancurkan yaitu Ka'bah, tapi dia malah memikirkan unta. Ari agama rek dihancurkan, biasa wae eta Ka'bah rek diratakan dengan tanah, tidak dibela oleh Abdul Muthalib, ari onta dipenta gitu. Akhirnya jawaban Abdul Muthalib, saya ini hanya pemilik unta, sedangkan Ka'bah itu sudah ada pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rek dihancurkan mah mangga we. Akhirnya penduduk kota Mekah itu semuanya keluar ngungsi, ayo cenah urang lalajo. Bener teu eta Ka'bah bisa dihancurkan. Naiklah ke sebuah bukit, kemudian Abrohah dan pasukannya yaitu pasukan bergajah setelah mendekati kota Mekah di suatu tempat, maka Allah Subhanahu wa taala wa arsala alaihim tayron ababil. Wa arsala, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus alaihim kepada mereka. Mengutus apa? Tayron, burung ababil. Burung naon? Duka burung naon? Nah, burung piit, burung elang tidak disebutkan. Ababil itu bukan nama, tapi ababil itu artinya jamaatin, burung yang sangat banyak berbondong-bondong, disebut nate ababil. Jadi bukan nama burungnya burung ababil. Ai jenis burung nama wallahu alam. Hanya burung itu datang secara berbondong-bondong sehingga langit itu dipenuhi dengan burung yang berwarna hitam, siga awan hitam. Warsala alaihim tayron ababil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tarmihim bihijaratim min sijil. Burung-burung itu melempar mereka dengan sijil. Sijil ini tanah yang diambil dari neraka, dilemparkan. Setiap seekor burung itu membawa 3 batu kerikil. Yang satu di paruhnya, yang 2 di kakinya. Tarmihim, dilemparkan kepada orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala diibaratkan siga daun yang dimakan oleh ulat. Kasfim ma'kul, dilempar. Ketika batu itu kena mulut, keluar nate dari dubur, keluar dari nyati handap, kena ka dieu kaluarna ka handap, lepikeun ka beak teu aya anu nyesa, dihancurkeun ku pasukan burung ababil secara berbondong-bondong burung tersebut. Nah, inilah kisah Ashabul Fil yang ada kaitannya dengan kisah Ashabul Ukhdud. Nah, maka Mekah ini, Ka'bah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janji, siapa saja yang akan melakukan kedzaliman di kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah, maka nudzikhu min adzabin alim. Kami akan timpakan kepada orang tersebut azab yang sangat pedih. Jadi sampai sekarang, sampai nanti menjelang kiamat, Mekah, Ka'bah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti menjelang hari kiamat akan ada lagi pasukan yang ingin mencoba menyerang Ka'bah, menyerang kota Mekah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Siti Aisyah, bahwa Nabi SAW beliau bersabda, nanti akan ada satu pasukan yang sangat besar, mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi setelah mereka sampai di tempat yang sangat luas, maka Allah Subhanahu wa taala menyapu mereka sehingga tidak tersisa seorang pun, disapu bersih. Ini menjelang hari kiamat nanti. Jadi dulu sudah ada orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nanti di menjelang hari kiamat ada lagi orang yang akan menghancurkan Ka'bah tapi disapu bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti
pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah akan ada orang zalim yang dia berhasil menghancurkan Ka'bah sehingga Ka'bah itu menjadi rata dengan tanah, di mana orang-orang yang pada saat itu sudah tidak ada lagi yang mengatakan kalimat Allah, sudah tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Nah, itulah kiamat. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini itu yang bisa disampaikan, yaitu kisah tentang Ashabul Fil. Sebelumnya kisah tentang Ashabul Ukhdud. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada? Besok materinya mau apa? Hah? Ya, pokoknya kita akan membahas tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran ya. Masih ada tersisa beberapa malam lagi ya. Sekarang Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada 6 malam lagi insya Allah kalau Allah menakdirkan. Dan kita akan membahas kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti nanti ada kisah Zulqarnain, ada kisah Al-Baqarah, ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kemudian ada kisah Ya'juj Ma'juj, ada kisah tentang Dajjal. Insyaallah kita akan bahas bersama-sama ya. Ini sudah berapa kisah? Yang pertama Luqman Al-Hakim, yang kedua Ashabul Ukhdud, yang ketiga Ashabul Fil. Dan kita nantikan besok kisahnya apa, mual wakadi wartosan ngamih panasaran surprise. Ya, dikembalikan lagi kepada saudara Fadil sebagai moderator. Alhamdulillah, mungkin sudah ada di penghujung acara. Jadi kesimpulannya Ashabul Fil itu ada burung-burung yang apa ya, yang dari sana ya, bawa tanah dari neraka. Mungkin cukup sekian acara kali ini. Mungkin insya Allah besok bila ada waktu lagi akan dilanjut lagi. Untuk itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha